Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sirajuddin SPD MPD dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kami dapat menyelesaikan tugas final kami. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam beserta salawat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang memadukan teknologi dan media pembelajaran. Perkenalkan, saya atas nama kita dengan NIM 10540112122 dan di samping kanan saya Suci Mulai Ramadhani dengan NIM 105401822 dan di samping kiri saya atas nama Sri Hadimsi dengan NIM 10540111622. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang karakteristik pemrosesan informasi. Pesan-pesan internasional multimedia menawarkan teknologi pembelajaran yang berpotensi sangat kuat, yakni sistem untuk meningkatkan pembelajaran bagi manusia. Perbedaan terkait dengan multimedia learning terletak pada pemrosesan kata-kata tercetak, yakni text on screen dengan suara-suara background. Nah, text on screen ini pada awalnya diproses dalam saluran verbal menurut pendekatan modalitas sensori Mayor 2009. Nah, teori kognitif multimedia learning di atas didasarkan pada 3 asumsi dasar, yakni yang pertama, orang memiliki saluran auditori dan saluran visual yang terpisah. Yang kedua, saluran-saluran itu memiliki kapabilitas yang terbatas. Yang ketiga, pembelajaran penuh makna itu melibatkan orang secara aktif memilih, menata dan memadukan informasi auditori dan visual yang masuk. Nah, adapun menurut Robert Ziegler ada 3 karakteristik utama pendekatan pemrosesan informasi, yakni yang pertama ada proses berpikir atau thinking. Nah, di mana menurut pendapat Ziegler 2002 ini berpikir thinking adalah pemrosesan informasi. Dalam hal ini Ziegler memberikan perspektif luas tentang apa itu penyandian, merepresentasikan dan menyimpan informasi dari dunia sekelilingnya. Nah, mereka sedang melakukan proses berpikir. Nah, Ziegler percaya bahwa pikiran adalah sesuatu yang sangat fleksibel yang menyebabkan individu bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam lingkungan, tugas, dan tujuan. Nah, tetapi ada batas kemampuan berpikir manusia ini. Individu hanya dapat memperlihatkan sejumlah informasi yang terbatas pada satu waktu dan kecepatan untuk memproses informasi juga terbatas. Nah, yang kedua ada mekanisme pengubah. Ziegler 2002 ini berpendapat bahwa dalam pemrosesan informasi fokus utamanya adalah pada peran mekanisme pengubah dan perkembangan. Dia percaya bahwa ada 4 mekanisme yang bekerja sama menciptakan perubahan dalam keterampilan kognitif anak. Konstruksi, strategi, dan generalisasi. Yang ketiga ada modifikasi diri. Modifikasi diri dalam pemrosesan informasi secara mendalam tertuang dalam metakognisi yang berarti kognisi atau kognisi mengetahui tentang di dalamnya terdapat 2 hal, yaitu pengetahuan kognitif dengan aktivitas kognitif. Pengetahuan kognitif melibatkan usaha monitoring dan refleksi pada pemikiran seseorang. Nah, pada saat sekarang, sedangkan aktivitas kognitif terjadi saat murid secara sadar menyesuaikan dan mengelola strategi pemikiran mereka pada saat memecahkan masalah dan pemikiran sesuai tujuan. Materi kedua, strategi pembelajaran. Kegiatan merancang pembelajaran memerlukan pengetahuan yang bersifat kompleks, kreatif, dan profesional. Hal ini selaras dengan kompetensi merancang strategi pembelajaran yang merupakan bagian dari standar kompetensi pembelajaran atau guru. Kompetensi dalam merancang strategi pembelajaran yang dimaksud antara lain yang pertama, strategi pengelolaan pembelajaran dalam penelitian Hafiz 2008. Yang kedua, strategi pengorganisasian pembelajaran. Yang ketiga,
ketiga, seorang desainer pengembangan, dan yang terakhir, strategi pencarian pembelajaran yang ideal. Strategi penilaian pembelajaran menitik beratkan pada pembahasan metode media yang kedua, media pembelajaran inovatif. Untuk memahami maksud bahan ajar, kita dapat menelusuri pandangan dari beberapa ahli tentang pengertian istilah tersebut. Menurut National Center for Competency-Based Learning dalam Andi Prasetyo 2012, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ketiga. Untuk membuat bahan ajar yang baik, setidaknya ada 6 komponen yang harus kita ketahui. Di antaranya itu 1. Petunjuk belajar. Komponen pertama ini meliputi petunjuk bagi peserta didik dan pendidik. 2. Kompetensi yang akan dicapai sebagai pendidik. Kita harus menjelaskan dan mencantumkan dalam bahan ajar tersebut dengan standar kompetensi dasar yang indikator sebagai pencapaian hasil yang harus dikuasai oleh peserta didik. 3. Informasi pendukung merupakan berbagai informasi tambahan yang akan melengkapi bahan ajar. 4. Latihan merupakan suatu bentuk tugas yang diberikan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan mereka setelah mempelajari bahan ajar. 5. Petunjuk kerja atau lembar kerja yang berisikan satu lembar kerja beberapa lembar kertas yang berisi sejumlah langkah kerja, pelaksanaan kegiatan tertentu yang harus dilakukan peserta didik. 6. Evaluasi atas sejumlah pertanyaan yang ditunjukkan kepada peserta didik untuk mengukur beberapa jauh penguasaan kompetensi berhasil mereka kuasai setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, di sini juga ada klasifikasi bahan ajar. Bahan ajar klasifikasi dan bentuk, namun demikian para ahli telah membuat kategori untuk macam-macam bahan ajar bagaimana yang diuraikan berikut ini. Bahan ajar menurut bentuknya dibedakan menjadi 4 macam. Di antaranya itu A. Bahan cetak, printer. Yang kedua, bahan ajar dengar audio. Yang ketiga, bahan ajar pandang dengan audio visual. 4. Bahan ajar interaktif teaching material. B. Bahan ajar menurut cara kerjanya dibedakan menjadi 5 macam. Antara lainnya itu bahan ajar yang tidak diproyeksikan. 2. Bahan ajar yang diproyeksikan. 3. Bahan ajar audio. 4. Bahan ajar video. 5. Bahan ajar media komputer. Dan C. Bahan ajar menurut sifatnya dibagi menjadi 4 macam. Di antaranya itu 1. Bahan ajar yang berbasis cetak. 2. Bahan ajar yang berbasis teknologi. 3. Bahan ajar yang digunakan untuk praktik atau proyek. 4. Bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.